kita ini semakin makmur ya, Bapak Ibu. Baik, pada sore hingga nanti ya, siang sore ini kita akan ada kegiatan bersama-sama, Zoom meeting hari ini bersama MSTC dan sudah hadir di tengah-tengah kita eh, Pak Yefri ya dari Kutim, Kutai Kartanegara, mohon maaf, dari Kutai Kartanegara yang akan menyampaikan materi pada siang sore hari ini terkait dengan konstruksi berdasarkan pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres 46 tahun 2025. Ya, Bapak Ibu, saya bacakan dahulu tata tertib untuk siang sore hari ini. Eh, Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Kemudian setelah menyampaikan materi, nanti Bapak Ibu bisa eh, raise hand ya ataupun chat di komentar itu ya kalau ada pertanyaan. Kemudian nanti setelah selesai acara ini, Bapak Ibu juga diharapkan mengisi daftar hadir. Itu, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita diberikan kelancaran. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai, doa selesai. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Mas Yefri untuk bisa menyampaikan materi dan bisa berkenalan terlebih dahulu karena saya rasa ada banyak teman-teman yang belum mengenal Mas Yefri ya ini ya. Monggo Mas Yefri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tommy. Nah, ya izin Bapak Ibu mungkin sesekali agak batuk ya karena masih batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muji yang hari ini mengamanahkan kepada saya di hari libur, hari kemerdekaan. Ya saya ucapkan Dirgahayu Indonesia, Bapak Ibu semuanya ke-80. Di hari libur ini kita masih diberi kesehatan bisa berdiskusi bersama terkait khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa seperti itu ya. Jadi hari ini saya diberi amanah untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu, kita sharing terkait pelaksanaan tender khususnya di pekerjaan konstruksi pasca terbitnya Perpres yang terbaru ya, Perpres 46 2025. Baik, sebelumnya saya izin share materi dulu. Udah terlihat ya Pak Tom ya? Bagus, sudah bagus. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana implementasi dari regulasi ya, salah satu regulasi dan barang jasa yang baru saja terbit yaitu Perpres 46, khususnya implementasinya dalam pelaksanaan tender di pekerjaan konstruksi ya. Nah, karena ini juga menjadi bagian dari metode, salah satu metode pemilihan yang sebelum kita ketahui tender juga masih menjadi bagian metode pemilihan hingga juga berdampak pada proses penerapannya khususnya dari sisi persiapan, baik itu dari sisi persiapan dokumen pekerjaan yang juga ditetapkan oleh BPK serta dokumen pemilihan yang nanti ditetapkan pokja pemilihan yang digunakan dalam proses tender seperti itu. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri. Nama saya Pri Purnama, saya bekerja di UKPPJ Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bapak Ibu aktif sebagai pokja pemilihan barang dan jasa seperti itu ya. Keseharian aktif juga sebagai pendamping kontrak. Alhamdulillah di tempat saya mendampingi beberapa bangunan rumah sakit sebagai probity advisor dari LKPP seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini ada nomor handphone saya, silahkan kalau nanti ada yang mau didiskusikan, monggo kita diskusi sama-sama, silahkan chat saja. Oke, saya lanjut saja terkait materi ya.
2025 khususnya untuk kerjaan konstruksi pada di tahapan persiapan pengadaan ya. Jadi implementasinya tidak hanya nanti berimplikasi pada proses pemilihan yang dilaksanakan Pokja, tapi juga dengan terbitnya Perpres 46 ini di dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen juga ada implikasi, ada beberapa mungkin perlu penyempurnaan seperti itu ya, atau mungkin penambahan-penambahan nomenklatur atau item-item yang baru, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana penerapannya dalam proses pemilihan yang nanti berimplikasi pada penetapan dokumen pemilihan, bagaimana proses evaluasinya, dan seterusnya. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini dua materi yang coba kita diskusikan hari ini terkait implementasi Perpres 46 di proses tender pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui Perpres 46 ya 2025 ini merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 2018. Jadi pada poinnya baik itu Perpres 16 2018 maupun Perpres 12 2021 itu tidak dicabut ya Bapak Ibu. Yang kita ketahui Perpres saja tidak dicabut, Perpres juga masih berlaku. Hanya ada beberapa item penyempurnaan dari sisi pasal regulasinya yang disempurnakan mungkin seperti itu ya di Perpres 46 2025. Tujuannya adalah salah satu yang menindaklanjuti amanah Impres nomor 2 Instruksi Presiden tahun 2022 ya tentang penyempurnaan undang-undang khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Juga ada perluasan ruang lingkup pemberlakuan Perpres barang jasa ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di Perpres 46 sekarang ruang lingkupnya juga juga sudah masuk desa gitu ya. Institusi lainnya juga sudah masuk ke situ. Jadi ruang lingkup pemberlakuan Perpres menjadi lebih luas. Ini salah satu tujuan adanya perubahan Perpres ini juga. Terus yang ketiga adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah ini juga uh, implikasinya atau dampaknya mungkin sangat besar ya terhadap prosesnya khususnya di kita di tender yang saya spesifik bicara pekerjaan konstruksi khususnya nanti ada pemberian preferensi harga, bagaimana penetapan preferensi harga ya. Jadi mengoptimalisasi pekerjaan konstruksi dalam penggunaan produk dalam negeri. Juga ada penguatan penggunaan katalog elektronik ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin mungkin di Perpres 12 hanya kewajiban katalog untuk memenuhi strategis nasional. Di Perpres 46 sudah berubah bahwa kewajiban katalog adalah untuk semua barang jasa yang sudah tercantum di dalam katalog gitu ya. Juga ada percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dan terakhir inovasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini juga diakomodir di dalam perubahan Perpres khususnya di Perpres 46 ini. Oke, saya lanjut. Baik, kalau kita bicara terkait persiapan pengadaan ya, khususnya bicara dalam proses tender pekerjaan konstruksi, ya, itu ada di pasal 44 Bapak Ibu. Salah satunya adalah persyaratan kinerja penyedia sebagai suatu syarat kualifikasi. Ya. Sebenarnya ini bukan regulasi baru, kalau kita baca di Perpres 12 pun, di pasal 11 itu tugas Pokja pemilih tugas satunya adalah Pres 12 turunlah waktu itu peraturan LKPP 4 ya, 2021 yang di sana menjelaskan secara detail bagaimana sih proses pembinaan pelaku usaha. Salah satunya adalah terkait penilaian kinerja penyedia. Nah, di Perpres 46 ini eh, lebih ditekankan ya, intinya sebenarnya poin utamanya adalah agar penerapan atau praktek penilaian kinerja penyedia ini dapat lebih ditertibkan, lebih terlaksana dengan baik Bapak Ibu. Karena ya saya pahami mungkin salah satu contoh ya mungkin di tempat saya ya penerapan penilaian kinerja penyedia ini belum begitu optimal Bapak Ibu. Karena selama ini ya selesai pekerjaan, selesai berkontrak, setelah terima dilakukan penilaian sudah selesai kan kira-kira seperti itu. Artinya tidak ada dampak signifikan apa sih hasil dari penilaian kinerja hingga mungkin hal tersebut menjadi dasar LKPP melakukan perubahan. Salah satunya di Perpres 46 adalah mencantumkan persyaratan penilaian kinerja penyedia nanti sebagai syarat kualifikasi ya. Jadi dari proses tender nanti
penilaian kinerja penyedia ini menjadi sebagian dari syarat kualifikasi. Salah satunya itu kualifikasi teknis seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu poin perubahannya. Sementara kalau kita bicara dari proses peningkatan produk dalam negeri adalah di pasal 67, sebagaimana kita ketahui ya, pencantuman ketentuan preferensi harga Bapak Ibu untuk pengadaan jasa, dan poin kedua adalah untuk pekerjaan konstruksi pada pengadaan barang dan jasa nasional Bapak Ibu sekalian. Kalau di Perpres 12 kemarin hanya spesifik waktu itu hanya menyampaikan pekerjaan konstruksi itulah internasional kan seperti itu ya. Nah, sementara kalau di Perpres 46 sudah spesifik disebutkan ada suatu ayatnya sendiri mengatur bahwa untuk pekerjaan konstruksi nasional itu sudah ada kewajiban penerapan preferensi harga sendiri. Nah, ini beberapa poin perubahan yang menjadi uh, materi kita hari ini, bagaimana penerapannya, baik itu referensi harga di pekerjaan konstruksi maupun penerapan penilaian kinerja penyedia dalam proses tender, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, nah dampaknya adalah tentu kita pahami adalah terkait persyaratan pemilihan Bapak Ibu. Kalau kita merujuk di Perpres 12 2021 ya, ada syarat administrasi, teknis, kualifikasi seperti itu. Nah, ada surat penawaran, mungkin jaminan penawaran. Kalau di teknis ada metode pelaksanaan ya untuk pekerjaan konstruksi usaha besar, misalnya ada personil, peralatan kerja, subkon ya paket-paket pekerjaan disubkonkan apabila ada, terus dokumen RKK. Sementara kalau di Perpres 46, maka dari sisi persyaratan teknis itu ada pertambahan Bapak Ibu terkait karena ada nanti penerapan pemberian preferensi harga, maka akan ada tambahan terkait pernyataan komitmen TKDN. Ini juga menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan presidennya, kira-kira seperti itu ya. Sementara dari sisi persyaratan kualifikasi, ada juga penambahan syarat dari sisi kualifikasi teknis, yang kemarin cuma mungkin berbicara, kita hanya berbicara pengalaman penyedia, pengalaman peserta tender, terus KSO mungkin ya. Nah, di Perpres 46 kita tambahkan menjadi salah satu kerja penyedia. Nah, ini ada poin nanti menjadi penambahan di dalam dokumen pemilihan kita dengan merujuk ke ketentuan yang ada di Perpres 46. Oke, baik. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu ada kegiatan serap aspirasi ya. Walaupun sebenarnya turunan dari Perpres 46 ini khususnya metode untuk tata cara ketentuan pemilihan untuk penyedia itu belum ada. Saat ini sedang juga lagi disusun oleh teman-teman dari LKPP ya, juga dari teman-teman tim penyusun MDP. Yang beberapa minggu kemarin ada kegiatan serap aspirasi lagi, Bapak Ibu. Di sana sudah dijelaskan beberapa poin sebenarnya terkait perubahan nanti di sisi peraturan LKPP, khususnya peraturan LKPP 12 2021 ya, tentang tata cara pemilihan melalui penyedia. Juga ada beberapa nanti perlu ada perubahan, mungkin penyempurnaan ya. Di sini saya cuma jabarkan poin-poinnya saja. Yang pertama terkait penjabaran ketentuan KSO, Bapak Ibu sekalian. Nah, di isunya di Perlemnya, tapi nanti tetap kita tunggu juga Perlem resminya keluar. Tapi kalau bicara poin perubahannya, KSO mungkin akan ada spesifik, misalnya pekerjaan umum, ya, ketentuan KSO-nya seperti apa, atau KSO untuk pekerjaan umum dan spesialis gitu ya. Nanti akan ada penjabarannya. Terus terkait sertifikat kompetensi kerja juga merujuk dari hasil serap aspirasi kemarin yang dipaparkan adalah kita pokja pemilihan nanti ke depan ya setelah regulasi turunannya keluar terbit ya, perubahan ini adalah kembali mengevaluasi sertifikat kompetensi kerja personil manajerial. Ya mungkin saat ini kita hanya fokus pada daftar isian personil beserta daftar riwayat. Ke depan yang akan coba dikembalikan lagi bahwa untuk terkait evaluasi sertifikat kompetensi kerja, maka dikembalikan lagi ke ketentuan di proses pemilihan, Bapak Ibu, bukan lagi di ketentuan berkontrak gitu ya. Serta terkait ketentuan penyampaian SKK-nya sendiri. Sebagaimana kita ketahui dari bahwa saat ini kita hanya fokus pada SKK saja, sertifikat kompetensi kerja yang mungkin dikeluarkan oleh lembaga berakreditasi BNSP gitu ya. Nah, ke depan insya Allah akan seperti surat tanda registrasi arsitek gitu ya, itu juga bisa sebagai pemenuhan syarat peserta menawarkan terkait sertifikat kompetensi kerja tapi nanti
tergantung ruang lingkup persyaratan personal manajerialnya seperti apa ya. Terus ketentuan penerbit jaminan, Bapak Ibu, ini juga sudah merujuk juga di ketentuan di peraturan presiden ya, salah satunya yaitu HPS sebagai dasar dalam menentukan penerbit jaminan. Ya, nanti mungkin akan ada penjabaran pemisahan, misalnya penerbit jaminan itu yang harus dari bank umum itu untuk nilai seberapa gitu ya. Oh, mungkin nilai di atas 100 miliar maka wajib harus bank umum. Kalau nilai di sampai dengan 100 miliar mungkin bisa bank umum, bisa juga dengan dari sisi penerbit jaminan gitu ya, asuransi dan sebagainya. Terus terkait komitmen TKDN ya, juga isunya akan menjadi syarat yang menggugurkan Bapak Ibu. Jadi ke depan kalau peserta tidak menyampaikan terkait komitmen TKDN, maka secara otomatis menggugurkan. Kalau sampai saat ini, kalau kita merujuk di SE1 LKPP 2025, dalam hal peserta tidak menyampaikan komitmen TKDN di dalam pekerjaan konstruksi di penawaran teknisnya, maka bukan hal yang menggugurkan ya. Seperti itu karena kita masih relaksasi menunggu peraturan turunannya terbit. Tapi nanti di peraturan LKPP yang perubahan peraturan LKPP 12 maka isunya adalah kalau tidak menyampaikan komitmen maka menjadi syarat maka dapat menggugurkan penawaran peserta gitu ya. Terus terkait penetapan pemenang, Bapak Ibu sekalian juga nanti akan diatur ya kalau memang ada penetapan pemenang yang harganya sama setelah dilakukan pemberian preferensi harga. Maka nanti akan ada step-stepnya, tahapan pemenang itu apa, ya mungkin pengalaman penilaian tertinggi gitu ya, penyampaian TKDN tertinggi, atau mungkin di akhir di lokasi pekerjaan tertinggi, atau pendirian perusahaannya seperti apa. Nah, itu nanti juga akan disusun. Terus penambahan syarat kualifikasi dan penawaran ya sebenarnya ini kalau poin penambahan syarat kualifikasi penawaran ini juga sudah bisa kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, khususnya terkait syarat penyampaian komitmen TKDN untuk pemberian preferensi maupun syarat terkait penilaian kinerja penyedia. Ya, prinsipnya sudah bisa dilaksanakan. Cuma mungkin masih ada beberapa dari kita yang menunggu dulu regulasi turunannya hingga lebih jelas ya. Tentu itu juga tidak masalah Bapak Ibu. Terus juga syarat terkait ketentuan pemilik manfaat ya sesuai pasal 7 ayat 2 dan terakhir syarat terkait evaluasi harga ya pemberian preferensi. Kalau merujuk masih ke MDP Permlem 12 pemberian preferensi itu kan setelah evaluasi selesai ya setelah tahap evaluasi administrasi teknis harga selesai maka barulah dilakukan pemberian preferensi harga. Sementara kalau merujuk dari nanti perubahan peraturan LKPP yang ada infonya pemberian preferensi harga itu setelah koreksi aritmatik, Bapak Ibu. Jadi, tiga penawar terendah terlebih dahulu yang dievaluasi itu sudah memasuki tahapan preferensi harga terlebih dahulu. Jadi, preferensi harga kita pindah prosesnya ke depan, tidak lagi seperti yang ada sekarang itu di tahap akhir gitu ya. Ini beberapa isu poin perubahan dari peraturan LKPP 12 2021 yang insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan segera terbit ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau kembali ke saat ini memang dari pasca terbitnya Perpres 46 2025 belum ada aturan ya atau turunan peraturan resmi dari LKPP seperti Perlem, peraturan lembaga gitu ya yang mengatur terkait khususnya proses pemilihan penyedia. Maka untuk menindaklanjuti hal tersebutlah seperti kita ketahui LKPP menerbitkan SE1 tahun 2025 ya terkait penjelasan atas pelaksanaan Perpres 46 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah di masa transisi. Jadi ini sebagai paling tidak sebagai entry point dasar Bapak Ibu dalam hal akan melaksanakan proses pemilihan itu ya. Nah, mungkin kemarin karena belum ada aturan LKPP turunannya kita masih ragu Bapak Ibu. Contoh ya seperti di tempat saya ragu bagaimana sih kalau pekerjaan konstruksi pengadaan langsung sampai dengan 400 juta apa bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, akhirnya kemarin ada semacam penerbitan surat dari PA gitu ya untuk mengisi kekosongan hukum. Maka dari hal tersebutlah LKPP menerbitkan SE1 terkait penjelasan ya proses pelaksanaan di masa transisi. Di mana di poinnya di poin kedua itu dinyatakan bahwa dengan terbitnya SE ini adalah tujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pada masa transisi ini sampai nanti terbitnya peraturan LKPP yang ada gitu ya. Terus menghindari terjadinya kekosongan hukum, Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kita selaku pelaku pengadaan, PPK, Pokja gitu ya, pejabat pengadaan agak ragu nih mau melaksanain proses pengadaan merujuk ke Perpres 46.
Sementara Perpres 46 itu sendiri sudah terbit dan dinyatakan berlaku seperti itu ya. Tapi kalau kita mau melaksanakan mengimplementasikan proses pemilihan dengan merujuk ke Perpres yang ada, sementara peraturan turunannya sendiri belum ada, maka tentu ada keraguan. Maka salah satu tujuan dari terbitnya SE ini adalah menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita mengimplementasikan sekarang proses pemilihannya, ya, tentu dasar kita adalah Perpres 46 dan SE1 LKPP ini seperti itu ya. Dengan serta poin utamanya di huruf E Bapak Ibu agar mempercepat penerapan ketentuan pengadaan barang jasa yang ada. Di poin 5 dari SE1 sendiri sudah dinyatakan bahwa dengan terbitnya Perpres 46 2025 ya Bapak Ibu, semua peraturan pelaksanaan yang ada dinyatakan masih berlaku. Jadi Perlem 12, Perlem 4 gitu ya kalau saya hubungkan dengan proses tender gitu ya. Perlem 3, misalnya Perlem 11 gitu ya, perencanaan, Perlem pemilihan, pembinaan pelaku usaha, kita masih merujuk pada peraturan yang ada Bapak Ibu, yang peraturan yang saat ini sedang kita gunakan gitu ya. Khususnya misalnya terkait proses tender nih, pemilihan penyedia melalui tender, tentu kita merujuk ke peraturan LKPP 12 2021. Ya, artinya peraturan tersebut masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres 46 yang ada sampai nanti terbitnya peraturan LKPP yang baru. Jadi dari sisi dokumen pemilihan, proses pemilihan, kita tetap merujuk masih tetap menggunakan ketentuan peraturan LKPP yang ada, Bapak Ibu, selama tidak bertentangan. Maka kalau kita menerapkan Perpres yang ada ini, Perpres 46, kita terapkan di saat ini, misalnya kita mau menerapkan atau menjalankannya, maka tentu yang ada adalah kita penyempurnaan dari dokumen sisi dokumen persiapan pengadaan dan dokumen pemilihan saja. Tapi dari sisi prosesnya tetap kita merujuk ke regulasi-regulasi yang ada ya, khususnya Perlem 12 2021. Oke. Nah, apa sih implementasinya Bapak Ibu dari Perpres ini pasca Perpres 46 ini terbit ya, khususnya di dokumen persiapan pengadaan adalah yang pertama Bapak Ibu tentu dari sisi para PPK adalah penyusunan dokumen persiapan pengadaan yang sudah memperhitungkan Bapak Ibu penggunaan spesifikasi untuk barang PDN ber-TKDN gitu ya. Sebenarnya ini bukan regulasi baru Bapak Ibu, ini regulasi juga sudah regulasi lama ya. Kita juga tahu ya dari beberapa sebelum terbit Perpres 46 itu semestinya juga saat menyusun dokumen persiapan pengadaan baik itu pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang jasa lainnya, kita juga harus mengutamakan penggunaan produksi barang ber-PDN yang ber-TKDN gitu ya. Nah, tapi dengan terbitnya hadirnya Perpres 46 di mana di situ dicantumkan adanya pemberian preferensi harga khususnya untuk pekerjaan konstruksi nasional, maka hal ini juga ya salah satunya menjadi berdampak pada dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan PPK gitu ya. Makanya nanti PPK agar menerapkan bagaimana nanti dalam penyusunan dokumen pekerjaan konstruksinya mengutamakan produksi dalam negeri gitu ya, memprioritaskan barang ber-PDN ber-TKDN dan mencantumkan tagging barang PDN ber-TKDN tersebut ke dalam dokumen persiapan pengadaan, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang kedua adalah ketersediaan bukti dukung perhitungan TKDN sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan nilai ambang batas TKDN dalam pemilihan. Ya, walaupun ya kita ketahui ya sebagaimana peraturan PUPR 1 ya tentang pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di pemerintah kabupaten kota, itu salah satu poinnya adalah ketersediaan data dukung TKDN Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu selaku para PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang salah satunya adalah menetapkan terkait pemenuhan komitmen TKDN atau menerapkan nilai TKDN-nya dalam pekerjaan konstruksi, maka pastikan bahwa dalam penyusunan tersebut tersedia bukti dukungnya. Karena ini juga nanti akan berdampak saat Bapak Ibu selaku PPK melaksanakan proses kontrak ya, khususnya dalam pemeriksaan dan pengawasan barang-barang material yang memiliki nilai TKDN sesuai penawaran peserta. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh mungkin saya pernah, PPK ini menetapkan terkait nilai komponen dalam negeri dalam spektek gitu ya, mengacu pada ketentuan PUPR 602 ya. Nah, kita ketahui ada ketentuan PUPR 602 kan gitu. Tapi begitu kita selaku Pokja melakukan review, kita artinya melakukan review dan bertanya, ada tidak ketersediaan bukti dukung?
perhitungan TKDN ini, misalnya menetapkan TKDN-nya 25%, gitu. Saya ambil minimal ya, atau TKDN-nya 45%, ternyata data dukungnya sendiri tidak ada. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan buat kita ke depan para PPK. Jadi saat menetapkan nilai TKDN ke dalam dokumen speknya nanti, maka alangkah bijaknya kita lengkapi dengan data dukung perhitungannya ya. Terus yang ketiga ada beberapa dokumen penetapan yang harus dipersiapkan PPK ya, contohnya bentuk pernyataan, bagaimana nanti penyedia menyampaikan pernyataan komitmen TKDN, dan bagaimana bentuk formulir TKDN yang nanti disampaikan penyedia ya, ditetapkan Pokja dalam dokumen pemilihan. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah para PPK ya diharapkan mulai concern dan memperhatikan ketentuan terhadap penilaian kinerja penyedia. Mungkin saat ini ada beberapa, mungkin ya tidak semuanya Bapak Ibu para PPK yang mungkin kurang memperhatikan nih terkait penilaian kinerja penyedia ya. Kalau di proses purchasing mungkin keaktifan itu ada, tapi kalau di proses tender mungkin, apalagi kalau seperti konstruksi ya, kita ketahui kapan sih penilaian kinerja itu setelah terima akhir ya, setelah final handover. Nah, ini juga mungkin eh, ada beberapa PPK yang tidak memberikan penilaian kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi dengan terbitnya Perpres 46 ini kita harapkan keaktifan lagi ya, para PPK mulai concern lagi untuk memperhatikan terkait penilaian kinerja penyedia, karena bagaimanapun juga ini ke depan menjadi hal yang penting buat para pelaku usaha untuk mengikuti proses pemilihan Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus implementasinya dalam dokumen pemilihan adalah penyesuaian dokumen pemilihan, Bapak Ibu sekalian. Contohnya salah satu itu ya, berupa pencantuman pernyataan komitmen TKDN dan formulir rekapitulasi TKDN sebagai bentuk dari dokumen penawaran peserta. Nanti kita cantumkan di dalam dokumen pemilihan ya. Artinya kita kasih contoh pada peserta untuk menyampaikan seperti apa bentuknya. Yang kedua adalah menerapkan nilai ambang batas TKDN yang disampaikan peserta bukan hal yang menggugurkan. Ini di masa transisi saya sampaikan ya. Artinya kalau di masa transisi ini kita menuju ke SE1, apabila penyedia tidak menyampaikan komitmen TKDN dalam penawaran teknisnya, maka bukan hal yang menggugurkan. Hanya tidak diberikan preferensi harga saja. Terus yang ketiga adalah preferensi harga hanya menyesuaikan harga penawaran ya. Artinya tidak merubah nilai total penawaran peserta tender, hanya merubah peringkat penawaran saja Bapak Ibu. Ya, mungkin ada perubahan peringkat penawaran terhadap peserta yang diberikan preferensi harga dengan menyampaikan TKDN-nya tertinggi, mungkin seperti itu ya. Perhitungan masih kita lakukan setelah evaluasi penawaran di masa transisi. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau nanti di perubahan per labnya, preferensi harga ini dilakukan di awal setelah koreksi aritmatik. Tapi karena ini kita masih merujuk ke SE1, maka proses pemberian preferensi dilakukan setelah dilakukan tahap evaluasi selesai. Gitu. Dan terakhir, pemberian preferensi hanya pada komitmen atas barang saja, Bapak Ibu sekalian. Tidak atas barang dan jasanya, Pak. Walaupun kita ketahui ya, pekerjaan konstruksi itu merupakan gabungan barang dan jasa, tapi merujuk ke ketentuan yang ada di Perpres ya, dinyatakan bahwa hanya pada komitmen barang saja, tidak terkait komitmen jasanya. Dan terakhir, penetapan syarat penilaian kinerja penyedia dalam dokumen pemilihan. Ini dalam hal Bapak Ibu mungkin selaku Pokja sudah mempersyaratkan sekarang atau sudah menerapkan terkait penilaian kinerja penyedia dalam dokumen pemilihan gitu ya. Karena kalau ada juga yang masih menunggu proses terbitnya perlemnya atau penyesuaian dari sistem, ya monggo silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun diterapkan sekarang juga boleh diterapkan, tapi tentu ada penyesuaian isi dokumen pemilihan, bagaimana nanti kita menyesuaikan tahap penjelasan pekerjaan, bagaimana kita melakukan evaluasi, ya, nah, sebelum nanti terbitnya peraturan dan juga terkait di sistem SPSE-nya, nah, seperti itu ya. Oke, saya bicara preferensi harga dan HE sekalian ya, ini sedikit saja penerapannya kita ketahui di tahap perencanaan bagaimana para PA KPA ya saat melakukan identifikasi kebutuhan sudah memperhatikan terkait penggunaan barang produksi dalam negeri khususnya barang ber-TKDN gitu ya. Sudah mencari informasi barang-barang yang ber-TKDN ada atau tidak dari barang yang dibutuhkan, menghitung target TKDN yang akan ditentukan, itu merujuk pada ketentuan peraturan yang ada gitu ya. Tahap persiapan pengadaan, para PPK menyusun spesifikasi HPS dan rancangan kontrak, memperhatikan ketentuan TKDN ya. Nah, kalau dari sisi pekerjaan konstruksi, dulu ada SE8 LKPP dinyatakan bahwa
PPK meminta konsultan perancang memperhitungkan nilai komponen dalam negeri untuk pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Nanti kalau Bapak Ibu nanti selaku PPK di pekerjaan konstruksi, silakan minta konsultan perancangnya untuk memperhitungkan terkait nilai TKDN pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Tentu juga dilengkapi dengan bukti dukung yang ada gitu ya. Dan memastikan nilai TKDN menjadi target ya. Artinya mengecek nih di daftar inventarisasi apakah berkesesuaian atau tidak nih barang ber-TKDN yang nanti kita syaratkan dengan yang tercantum di website TKDN yang ada. Pokja adalah mencantumkan persyaratan TKDN dalam dokumen pemilihan gitu ya. Terus mengevaluasi dokumen penawaran, salah satunya adalah pemberian preferensi harga, Bapak Ibu. Penyedia tugasnya mengajukan penawaran, dan mencantumkan nilai komitmen TKDN yang ada sesuai dipersyaratkan, gitu ya. Dan menyampaikan komitmen gabungan barang dan jasa, walaupun nanti pemberian preferensinya di pekerjaan konstruksi merujuk ke Perpres 46 ini kita hanya kepada komponen barang saja. Ya, di pelaksanaan kontrak ada kewajiban pelaksanaan pekerjaan, khususnya dengan tetap memperhatikan capaian TKDN yang disampaikan atau yang sudah ditetapkan di dalam dokumen kontrak nanti, gitu ya. Tentu dari hasil penawaran, nanti akan dilihat komitmen TKDN-nya seperti apa. Nah, ini akan nanti dilakukan prosesnya atau wajib diterapkan dalam proses pelaksanaan kontrak, gitu ya. Terus tugas PPK di tahap kontrak monitoring ya, mencatat terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, melakukan pemeriksaan review terhadap nilai komitmen TKDN yang ditawarkan atau yang sudah mesti dijalankan dalam berkontrak. Tentu hal ini juga melibatkan peran konsultan pengawas Bapak Ibu sekalian. Di proses serah terima menyerahkan pekerjaan sesuai kontrak dan PPK menerima pekerjaan mengevaluasi capaian TKDN-nya dan juga ada ketentuan mungkin dalam hal tidak tercapai gitu ya atau ada perbedaan mungkin atau ternyata komitmen yang di hasil komitmen yang ada dalam berkontrak itu ternyata tidak sesuai atau kurang dari komitmen awal yang disampaikan, maka tentu ada sanksi ya dengan merujuk ke ketentuan terkait sanksi penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini tahapan penerapannya dalam proses barang jasa Bapak Ibu. Kalau kita bicara ketentuan preferensi dan HEA, yang terutama ada PP 28 tahun 2018, Bapak Ibu sekalian, yaitu di pasal 64 ayat 2 ada preferensi harga PDN untuk barang. Ya, di situ sudah dijelaskan sebenarnya bahwa pemberian preferensi harga untuk produk negeri itu hanya pada komponen barang saja. Lalu juga tercantum nih di dalam Perpres yang terbaru, Perpres 46 ya, untuk preferensi harga pekerjaan konstruksi melalui metode tender gitu ya. Nah, jadi preferensi harga pekerjaan konstruksi melalui metode tender. Karena saya bicara terkait tender. Terus ada peraturan PUPR 602 tentang batas minimum nilai TKDN jasa konstruksi yang bisa nanti menjadi dasar rujukan Bapak Ibu dalam melakukan penetapan ataupun dalam di penetapan baik itu di dokumen persiapan pengadaan maupun penetapan di dalam dokumen pemilihan. Dan terakhir ya juga ada SE1 LKPP bagaimana implementasi ketentuan pemberian preferensi harga pada tender pekerjaan konstruksi sekarang ini. Nah, ini beberapa ketentuan preferensi dan HEA Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Baik, merujuk ke pasal 67 Bapak Ibu sekalian di Perpres 46 2025 yang khususnya pemberian preferensi harga. Pada prinsipnya pemberian preferensi harga itu dilaksanakan di pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Kalau di jasa konsultansi saat ini tidak ada ketentuan terkait pemberian preferensi ya. Nah, di pengadaan barang dan jasa lainnya diberikan melalui metode tender atau e-purchasing secara mini kompetisi. Ya, jadi penerapan preferensi harga memang saat ini sudah diberikan di penentu tender dan juga karena ini juga kita masih menunggu fiturnya ya, juga sudah akan diterapkan di e-purchasing kalau menggunakan metode mini kompetisi ya. Pokoknya bahwa kalau preferensi harga di e-purchasing itu dilakukan secara sistem Bapak Ibu. Tidak dilakukan perhitungan mungkin kalau kita melakukan proses pengadaan secara konvensional ya tender misalnya kita harus melakukan perhitungan Pokja melakukan evaluasi pemberian preferensi dengan menghitung tapi kalau di sistem katalog nah insya Allah itu nanti akan dilakukan oleh sistem sendiri jadi pemberian preferensi merujuk ke Perpres 46 2025 diberikan pada proses tender dan e-purchasing kalau mini kompetisi gitu ya diberikan paling tinggi 25% terhadap barang jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Sementara di pekerjaan konstruksi, pemilihan penyedia dengan metode tender adalah
bukan lagi kalau bicara Perpres 12 Bapak Ibu sekalian adalah tiap komponen barang Pak pemberiannya. Tidak, di Perpres 46 pemberian preferensi adalah hanya pada komitmen saja, komitmen memenuhi batasan nilai TKDN. Jadi tidak lagi kita mengevaluasi atau memberikan preferensi terhadap komponen material yang ditawarkan gitu ya. Nah, nggak ada perbedaan nanti bagaimana bentuk formulir TKDN-nya kalau masih merujuk ke MDP peraturan LKPP 12 itu ada komponen Bapak Ibu, komponen barang A, komponen barang B, komponen barang C. Jadi perhitungannya hanya pada setiap item komponen barang gitu ya. Nah, di Perpres 46 tidak, kita hanya memberikan preferensi dan penyedia pun hanya menyampaikan komitmennya saja, komitmen batasan nilai TKDN-nya gitu ya. Nah, ini terkait ketentuan preferensi harga. Oke, penerapannya adalah kalau kita bicara penerapannya tentu dari sisi spek teknis, PPK mencantumkan nilai komponen dalam negeri untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi nanti dalam spek teknis Bapak Ibu seperti saya sampaikan walaupun ini bukan hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu para PPK juga sudah menerapkan gitu ya. Dicantumkan tuh berapa sih nilai TKDN-nya di dalam spek teknis. Oh, misalnya TKDN bangunan gedung gitu ya. Nilai TKDN-nya kalau kita merujuk ke PUPR 602 adalah 45% misalnya. Oh, pekerjaan jalan bisa 75%. Nah, itu nilai nilai komponen dalam negeri minimal, Bapak Ibu. PUPR 602 itu menyampaikan nilai komponen dalam negeri minimal gitu ya. Nah, bagaimana apakah PPK boleh dan tidak sesuai tersebut boleh. Yang penting tidak di bawah komitmen yang ada itu. Mau menghitung nilainya misalnya tadi bangunan gedung misalnya 45%. Oh, ternyata dari perhitungan PPK dibantu konsultan perancang, nilai TKDN-nya adalah misalnya 60 ya, data dukungnya ada. Maka inilah yang dicantumkan PPK di dalam spek teknisnya. Terus mencantumkan di dalam rancangan kontrak itu terkait ketentuan-ketentuan Bapak Ibu. Misalnya syarat wajib memenuhi komitmen TKDN yang ada, termasuk syarat misalnya pemberian sanksi ya apabila tidak memenuhi kewajiban terkait penerapan komitmen TKDN-nya atau komitmen TKDN di pelaksanaannya tidak sesuai dengan komitmen TKDN yang tercantum dalam kontrak. Maka hal ini juga dicantumkan di dalam rancangan kontrak Bapak Ibu dan menetapkan nilai TKDN yang akan menjadi syarat pemilihan. Ya, nanti ada semacam formulir penetapan. Dari dasar itulah nanti yang menjadi dasar Pokja menetapkan berapa sih nilai komitmen TKDN minimal yang menjadi syarat dokumen pemilihan, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait implementasinya ya, dalam sesuai surat SLKPP, maka ada namanya penetapan nilai ambang batas TKDN nanti. Ini ada di dalam dokumen persiapan pengadaan yang nanti juga tercantum di dokumen pemilihan ya, mengacu pada Kemen PUPR 602. Karena ketentuan di dalam SE1 dan di dalam Perpres itu menyatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dasarnya merujuk di SE1 ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah peraturan PUPR 602 2023. Nah, ini penetapan nilai ambang batas TKDN Bapak Ibu. Terus penetapan pernyataan komitmen TKDN sebagai syarat teknis ya nanti ini para PPK juga mempersiapkan surat pernyataan bahwa komitmen terkait pemenuhan komitmen TKDN dan ini menjadi dasar nanti Pokja menetapkan ke dalam dokumen pemilihan. Terus penetapan pemberian preferensi harga artinya kalau kita merujuk juga ke surat edaran bersama waktu itu ya ada dari Mendagri KPP bahwa PA atau KPA memerintahkan PPK atau Pokja memberikan preferensi harga. Berarti ada penetapan sebenarnya Bapak Ibu pemberian preferensi harga tersebut dan juga penetapan formulir TKDN yang mengacu kepada lampiran ke-7 Permen Perin 16 ya. Jadi yang kemarin mungkin di sisi dokumen MDP 12 itu hanya kok ada bahwa penjabarannya komit formulir TKDN itu komponen barang karena kita menyesuaikan ke Perpres 46 komitmen maka kita tentu melakukan penyesuaian. Jadi bentuk formulirnya adalah formulir komitmen bukan lagi formulir penyampaian tiap komponen barang Bapak Ibu. Ini implementasinya. Nah ini ya terkait PUPR 602 tadi saya sampaikan sebagai ambang batas nilai TKDN minimal pekerjaan konstruksi Bapak Ibu ya dalam ini juga Bapak Ibu saya kira sudah memahami juga sudah mengetahui juga isinya seperti apa gitu ya. Nah, dalam hal tidak ada tercantum batasan minimum pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam peraturan PUPR 602 maka PPK menetapkan minimal 25%.
nilai komitmen TKDN-nya. Nah, misalnya tidak ada gitu ya. Ini penetapan ambang batas. Terus adalah pencantuman terkait komitmen TKDN di dalam spek, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya kita ketahui ya kalau dari sisi struktur spesifikasi pekerjaan konstruksi itu ada namanya spesifikasi bahan bangunan material misalnya. Nah, di situ Bapak Ibu jelaskan tuh misalnya semen gitu ya, Portland semen, misalnya spesifikasinya PC50. Oh, mereknya apa nih? Kalau memang mencantumkan merek ya, berapa sih nilai TKDN-nya? Nah, tapi nilai TKDN di sini tentu sudah ada bukti dukungnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai TKDN yang tercantum di sini tentu sudah ada bukti, mohon maaf, sudah ada bukti dukungnya ya, bukti dukung yang harus Bapak Ibu persiapkan tuh. Nah, misalnya di sini nih. Nah, ini. Tapi nanti juga implementasinya juga Bapak Ibu selaku PPK jangan menetapkan nilai TKDN-nya mengambil yang tertinggi. Kalau bisa dari spek sesuai kebutuhan kita ambil TKDN-nya nilai terendah saja dulu. Jadi biar nanti para peserta tender atau penyedia itu yang menyampaikan. Nah, kekhawatiran kita kalau misalnya PPK sudah menetapkan dari awal ya karena mungkin sudah terkunci di spek menetapkan nilai TKDN tertinggi saat penyedia tidak bisa memenuhi maka tentu di sini akan ada nanti terkait sanksi Bapak Ibu. Untuk menghindari ini maka idealnya PPK mengambil TKDN minimalnya dulu nanti biar penyedia yang menyampaikan seperti apa gitu ya. Terus pencantuman komitmen TKDN-nya. Nah, ini pencantuman komitmen TKDN. Misalnya, oh, untuk pekerjaan ini komitmen TKD-nya 69,79%. Ini dicantumkan PPK di dalam spek teknis gitu ya. Nah, dari inilah baru ada namanya kita buatkan Bapak Ibu penetapan komitmen batasan nilai TKDN. Yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi PPK menetapkan batasan komitmen nilai TKDN dengan merujuk pada spek yang ada, maka ditetapkan sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan serta merupakan bagian dari syarat dokumen pemilihan. Nah, artinya dari penetapan inilah yang nanti dicantumkan Pokja di dalam dokumen pemilihan ya. Kira-kira seperti itu. Terus di dalam jangan kontrak kita mencantumkan beberapa klausul-klausul terkait TKDN. Ya, ini saya percepat saja ya. Nah, contoh misalnya di rancangan kontrak, di rencana mutu pekerjaan konstruksi bisa ditambah misalnya klausul terkait penyampaian formulir TKDN. Nah, nanti jadi pada saat rapat persiapan kontrak atau pada saat PCM penyedia memaparkan program mutu pekerjaan konstruksinya, salah satunya kita akan minta pemaparan terkait penerapan komitmen TKDN pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Terus di dalam SSUK juga bisa kita cantumkan ya terkait ini salah satunya terkait klausul denda Bapak Ibu apabila melaksanakan pekerjaan yang lebih rendah dari komitmen TKDN yang ada maka akan dilakukan pemberian sanksi selisih gitu ya atau maksimal misalnya 15% nih mengacu ke regulasi yang ada. Nah, ini kita cantumkan sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan. Nah, ini salah beberapa contohnya Bapak Ibu sekalian di hak dan kewajiban penyedia juga kita cantumkan ya, wajib memenuhi komitmen TKDN yang akan disampaikan. Terus juga di rancangan kontrak juga di SAI kembali juga di SSUK ya terkait denda ganti rugi. Sebenarnya ini sama saja dengan sebelum Perpres 46 juga harusnya ini juga sudah kita jalankan Bapak Ibu. Ya, artinya ada klausul-klausul kita sudah kita cantumkan terkait penerapan denda, terkait penggunaan barang produksi TKDN dalam rancangan kontraknya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian. Oke, nah selanjutnya ada formulir atau surat penetapan preferensi harga gitu ya. Nah, yang ditetapkan oleh PPK ini saya merujuk ke surat edaran bersama antara LKPP dan Mendagri ya. Jadi berdasarkan peraturan Presiden 26 dan seterusnya gitu ya. PPK untuk paket pekerjaan A misalnya oh ada kita ada paket pekerjaan jalan gitu ya. Maka PPK menetapkan bahwa untuk paket pekerjaan tersebut diberikan preferensi sebesar 25%. Tentu untuk dengan nilai HPS-nya di atas 1 miliar Bapak Ibu ya. Hanya untuk nilai HPS di atas 1 miliar saja. Ketentuannya adalah penyedia wajib menyampaikan pernyataan komitmen batasan nilai TKDN beserta formulir TKDN-nya gitu ya dengan merujuk pada minimal ketentuan peraturan PUPR 602. Ya, menyampaikan formulir TKDN sesuai batas minimum TKDN yang disampaikan atau sesuai peraturan PUPR 602. Dan terakhir ada ketentuan bahwa tidak diberikan preferensi harga apabila menyampaikan surat pernyataan komitmen kurang dari ambang batas minimal yang dipersyaratkan. Artinya kalau penyedia menyampaikan kurang dari yang dipersyaratkan, maka tidak diberikan preferensi harga. Penyedia pun tidak menyampaikan ya untuk penerapan saat ini juga tidak menggugurkan Bapak Ibu.
hanya tidak dilakukan pemberian preferensi harga saja. Oke, kita bicara dari sisi alur proses pemilihan, tentu semuanya berdasarkan dokumen persiapan pengadaan PPK. Barulah Pokja menetapkan dokumen pemilihan, gitu ya. Nah, jadi kalau merujuk ke isi dokumen pemilihan, maka kalau kemarin kita bicara, ini saya sampaikan ya, ini contoh isi dokumen kalau MDP Perlem 12 ya, preferensi harga pada tiap komponen barang, gitu ya. Tapi di Perpres 46 tidak, Bapak Ibu. Komitmen batasan diberikan ke komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai komponen dalam negeri. Bukan lagi komponen, tapi komitmen, Bapak Ibu. Tidak lagi bicara komponen tiap barang, tapi hanya menyampaikan komitmennya saja. Ini merujuk ke Perpres 46 gitu ya. Maka ini beberapa contoh isi dokumen pemilihan mungkin yang bisa kita sempurnakan ya, misalnya di IKP 7 gitu ya. Peserta menyampaikan pernyataan komitmen batasan nilai TKDN beserta formulir rekapitulasi TKDN gitu ya. Nah, terus juga di dalam isi dokumen penawaran saya sampaikan juga pernyataan komitmen TKDN dan bentuk formulirnya seperti itu. Nah, terus ini saya agak percepat saja ya. Di IKP juga terkait persyaratan gitu ya. Pernyataan komitmen ditentukan berdasarkan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Nah, juga disampaikan bahwa peserta yang tidak menyampaikan pernyataan komitmen pemenuhan batasan nilai TKDN beserta formulir rekapitulasi bukan hal yang menguntungkan. Ini untuk sementara ini, Bapak Ibu. Sambil kita menunggu peraturan presiden, peraturan lembaganya terbit gitu ya. Terus juga di IKP juga terkait pemberian preferensi harga kita cantumkan ya bahwa pemberian preferensi dalam hal peserta menyampaikan surat pernyataan komitmen TKDN beserta formulir rekapitulasi TKDN-nya sesuai yang ditetapkan di dalam LDP atau sesuai minimal PUPR 602 gitu ya. Nah, tidak diberikan preferensi kalau tidak menyampaikan surat pernyataan komitmen ataupun menyampaikan kurang dari yang dipersyaratkan atau kurang dari ketentuan yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, ini kita cantumkan Bapak Ibu di dalam dokumen pemilihan. Nah, ini contoh preferensi harga diberikan sebesar 25% ya dengan ketentuan surat pernyataan komitmen peserta menyampaikan pernyataan komitmen ya gitu ya dan nilai minimum TKDN paket pekerjaan adalah 65% misalnya. Ini kita dapatkan dari formulir penetapan para PPK tadi misalnya gitu ya. Nah, merujuk di dalam ketentuannya pemberian preferensi adalah HEA sama dengan 1 dikali KP dikurang HP. Maka HEA KP di sini adalah tingkat komponen dalam negeri dikali preferensi. Kalau ini merujuk ke MDP 12. Tapi dengan merujuk ke Perpres 46, maka KP di sini adalah komitmen terhadap TKDN barangnya. Dan HP-nya adalah harga penawaran barang. Gitu ya. Nah, jadi yang kita hitung hanya barangnya saja Bapak Ibu, tidak gabungan barang atau jasa. Nah, ini kita sempurnakan di dalam isi dokumen pemilihan kita ya. Misalnya HEA 1 dikali KP dikurang HP. HEA adalah harga evaluasi akhir komponen barang. KP adalah komitmen TKDN barang dikali preferensi tertinggi. HP adalah harga penawaran barangnya. Nah, ini yang jadi kita pertegas di dalam dokumen pemilihan. Jadi preferensinya hanya pada komponen barang saja, tidak lagi kita merujuk pada gabungan barang atau jasa gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu surat pernyataan komitmen yang nanti kita cantumkan di dalam dokumen pemilihan ya. Ini menjadi bagian dari dokumen pemilihan yang nanti akan menjadi contoh untuk para peserta tender menyampaikan komitmen gitu ya. Serta kita cantumkan bagaimana bentuk formulir rekapitulasi TKDN-nya. Tadi saya bilang kalau di Perlem 12 dia hanya buat tiap komponen barang. Tapi karena kita merujuk ke Perpres 46 itu diminta komitmen, maka kita sampaikan bentuk pernyataan komitmen TKDN-nya. Jadi hanya komitmen seperti ini saja Bapak Ibu. Rujuk per komponen-komponen barang yang ada gitu ya. Nah, ini komitmen barang, maka karena di sini ada pembagian barang dan jasa, maka pada komponen barang ini sajalah yang nanti akan diberikan preferensi harga Bapak Ibu. Tidak tidak keseluruhan di sini ya. Kalau kita bicara yang di Perlem 12, Perpres 12 dia ada keseluruhan di sini, tapi kita tidak. Kita hanya pada komponen barangnya saja ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya ada perencanaan gitu ya. Nah, ini nilai misalnya nilai komponen nilai komitmen barangnya adalah 39,11% nih. Walaupun dari komponen dari komitmen yang disampaikan penyedia, gabungan barang dan jasanya adalah 50. Berarti sudah memenuhi
batasan nilai TKDN yang ada ya. Kalau bisa kita bicara bangunan gedung ini contohnya 45%. Oh, peserta sudah menyampaikan komitmen TKDN-nya adalah 50%, itu gabungan barang dan jasa. Maka pada saat pemberian preferensi di proses evaluasi, kita akan memberikan preferensi hanya pada barangnya ini saja Bapak Ibu. Jadi dengan perhitungan ya, satu dikurang KP tadi ya, KP adalah koefisiensi preferensi, komitmen barang 39% dikali 25%, koefisien preferensi tertinggi di, di ya satu dikurang KP ya, KP itu adalah komitmen TKDN barang dikali preferensi tertinggi dikali harga penawaran, maka harga penawarannya adalah harga penawaran barang Bapak Ibu. Nah ini nanti, maka nanti peserta menyampaikan seperti ini bentuknya, hingga hasil HEA-nya adalah 19 sekian, baru nanti kita akan kumulatifkan antara HEA ini dengan jasa, sehingga hasilnya menjadi 22,4 sekian. Nah ini kurang lebih terkait bagaimana penerapan pemberian preferensi harga di pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu. Oke, terkait penilaian kinerja ini saya sampaikan sedikit saja. Pada prinsipnya silakan Bapak Ibu kalau mau menerapkan sekarang pun silakan, atau menerapkan pada saat nanti sudah terbit aturan turunannya atau sistemnya sendiri sudah tersedia ya. Karena kalau kita bicara secara regulasi cukup banyak Bapak Ibu. Ada PP 14 itu menyatakan bahwa sistem penilaian kualifikasi meliputi kinerja penyedia jasa konstruksi gitu ya. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri di Undang-Undang Nomor 2 2017 juga sudah disampaikan gitu ya. Kemudian penyedia dengan penetapan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja itu mempertimbangkan salah satunya kinerja penyedia. Di Perpres 46 juga sudah disampaikan persyaratan meliputi kualifikasi kinerja penyedia. Di SE1 juga ada ya penilaian kinerja tertentu dalam sikap, dan juga ada peraturan LKPP 4 2021 gitu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau merujuk ke SE1 memang di sini dinyatakan bahwa untuk metode-metode pemilihan ini dapat dilaksanakan setelah petunjuk teknis dan fitur tersedia pada SPSE. Salah satunya adalah terkait penilaian kinerja penyedia. Artinya penilaian kinerja penyedia ini dapat kita laksanakan kalau juknisnya dan fiturnya telah tersedia Bapak Ibu. Jadi tapi kalau Bapak Ibu mau menerapkan sekarang, maka secara otomatis itu adalah penambahan syarat. Ya, kita melakukan penambahan syarat, tapi penambahan syarat tetap pada merujuk ada aturan undang-undangnya yang mengatur gitu ya. Nah, ini hanya sampaikan beberapa saja ya terkait aspek penilaiannya. Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah pernah disampaikan juga sebelumnya, ada kualitas kuantitas, biaya, waktu, dan layanan gitu ya, merujuk ke Perlem 4 2021. Nah, ini terkait total bobotnya, skornya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di mengacu ke SE1 bahwa hasil penilaian kinerja itu yang dinilai adalah yang sudah tercantum dalam sikap. Ya, tapi ada relaksasinya kalau memang di dalam sikap belum dilakukan penilaian atau belum tercantum, maka dapat dilakukan secara manual merujuk kepada peraturan LKPP 4 2021. Ya, dan terakhir untuk penyedia yang berdiri kurang dari 3 tahun untuk pengadaan nilai sampai dengan 2,5 miliar di konstruksi dikecualikan Bapak Ibu dari persyaratan penilaian kinerja. Nah, ini merujuk ke SE1 LKPP ya. Ini terkait tanggung jawab penyedia saja, Bapak Ibu juga sudah tahu, menuju di dalam Perpres ya, ada terkait tanggung jawab pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan, ketepatan waktu dan lokasi. Inilah yang menjadi dasar indikator penilaian kinerja gitu ya. Nah, ini kurang lebih alurnya kalau di konstruksi itu setelah FHO Bapak Ibu, setelah final handover akhir, setelah akhir masa pemeliharaan, barulah dilakukan namanya penilaian kinerja penyedia. Oke. Jadi kalau kita bicara ini dari sisi pejabat pembuat komitmen, Bapak Ibu sekalian, ya tugasnya adalah terkait kinerja, ya, karena tadi merujuk ke SE1 juga sebenarnya diupayakan atau dioptimalkan penilaian kinerja itu semuanya melalui sikap Bapak Ibu, hingga bisa kita kontrol, bisa kita lakukan review dan seterusnya gitu ya. Nah, tugas PPK adalah mengendalikan dan memberikan penilaian kinerja pada konsultan perancangan, juga mengendalikan penilaian kinerja pada pekerjaan konstruksinya sendiri, serta terakhir pada konsultan pengawasannya. Jadi tugas ruang lingkup para PPK sangat besar ya, mengendalikan 3 lingkup pekerjaan ini terkait bagaimana menilai kinerja 3 pelaku usaha tersebut atau 3 penyedia tersebut. Oke, nah ini terkait implementasi Bapak Ibu kinerja dari perencanaan sampai pemilihan ya. Yang pertama, di proses perencanaan, ketersediaan pelaku usaha berdasarkan sikap kinerja penyedia. Bisa dilakukan analisis pasar, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ketahui kan dari sisi pembelajaran pengadaan bahwa
analisis ketersediaan pelaku usaha. Nah, di sini kita sudah mulai konsen terhadap ketersediaan pelaku usaha yang memiliki kinerja yang sudah dinilai gitu ya. Nah, monitoring pelaku usaha yang memiliki kinerja misalnya buruk, cukup baik atau sangat baik ya. Nah, di dalam menyusun spek atau KAK, data nilai kinerja dapat menjadi acuan dalam menyusun spek. Ya, itu contoh. Misalnya kalau kita merujuk ke hal lain ya, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi 400, salah satunya sebenarnya penilaian kinerja ini juga menjadi syarat nih dalam melakukan mengundang penyedia yang dianggap mampu tadi ya. Di proses persiapan pengadaan ada persiapan penetapan spek teknis hasil penyusunan gitu ya, penetapan kriteria kinerja penyedia, gitu ya, penyusunan daftar rancangan kontrak dan seterusnya. Di pelaksanaan pemilihan ada menyusun dan menetapkan persyaratan kualifikasi untuk nilai tata kinerja yang baik atau sangat baik, menyusun dan menetapkan tata cara evaluasi penilaian ke dalam IKP dan dokumen kualifikasi gitu ya. Di proses penjelasan ini hal yang sangat penting Bapak Ibu, di proses unwishing ya, menjelaskan nih terkait nilai kinerja penyedia yang harus memenuhi syarat, bagaimana tata cara penyampaian kinerjanya kalau kita sudah implementasikan, dan menjelaskan rancangan kontrak terhadap dokumen sanksi dan seterusnya terkait kinerja gitu ya. Nah, ini salah satu poin pentingnya nanti ada di tahap penjelasan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa implementasi saja, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya di slide yang sudah dikirim ya. Di bagaimana implementasinya di tahap menilai kinerja, misalnya dari sisi dokumen awal gitu ya. Oh, di SPPBJ nih, dalam rangka penerapan SPPBJ, dan sebenarnya sudah bisa kita lakukan penilaian kinerja. Oh, misalnya respon penyedia saat kita menghubungi itu untuk penyerahan dokumen jaminan penawaran dan seterusnya gitu ya, mengundang di tahap penandatanganan kontrak, oh, responnya cepat, maka di situ kita sudah melakukan penilaian gitu ya. Nah, di tahap penandatanganan kontrak, bagaimana responnya, mudah dihubungi atau tidak gitu ya. Tingkat responnya dalam menjawab undangan, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi dasar penilaian kinerja kita. Terus di tahap penyerahan lokasi kerja dan personil, nah ini juga menjadi salah satu nih kinerja kita ya, penilaian kinerja kita. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian ya. Nah, oke. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti dibaca saja, saya next saja ya karena terkait waktu kita banyak nanti kita akan bicara diskusi saja. Yang jelas ini kalau ini beberapa poin ya kalau kita bicara dari sisi implementasi untuk penawaran, ya yang poin pertama harap kalau memang menerapkan penilaian kinerja sekarang dipertegas di penjelasan tender Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya, tata cara penyedia menyampaikan penawaran seperti apa gitu ya. Nah, terus persiapan kualifikasi dan penawaran memperhitungkan perhitungan manual dalam hal belum dilakukan dalam sikap dan mengisi persyaratan ke dalam sistem SPSE, baik yang sudah dinilai baik ataupun belum ya. Hingga kita bisa memfilter profil penyedia yang ikut tender dalam hal tidak memiliki kinerja yang sesuai dipersyaratkan. Nah, ini syarat untuk penawaran peserta ya. Nah, ini beberapa kalau kita merujuk ke ketentuan IKP, maka di bab 3 IKP kita cantumkan persyaratan kualifikasi penilaian. Di bab 5 LDK juga kita cantumkan syarat penilaian kinerja, dan di bab 7 tentang tata cara evaluasi kualifikasi ya. Ini saya contohkan saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya di dalam LDK ya. Penyedia memiliki kinerja penyedia dengan minimal baik dalam kurun waktu misalnya 2 tahun terakhir gitu ya di pekerjaan konstruksi. Nah, ini kita jelaskan bahwa penilaian kinerja sudah tercantum dalam sikap atau bisa dilakukan secara manual. Ini merujuk ke SE1 Bapak Ibu. Nah, ini kita cantumkan, ini contoh penerapannya di dalam pencantuman dokumen pemilihan gitu ya. Nah, di sini kewajiban penyedia yang wajib diunggah pada unggahan lainnya. Salah satunya adalah dokumen tangkapan layar penilaian kinerja yang sudah tercantum dalam sikap atau dokumen penilaian kinerja yang dilakukan secara manual. Oh, misalnya penyedia ini mendapat penilaian secara manual. Silahkan diupload di dalam data kualifikasi di unggahan lainnya. Kalau kita mempersyaratkan penilaian kinerja penyedia. Nah, ini terkait ketentuan tata caranya juga kita cantumkan ya di bab 7 tentang tata cara evaluasi kualifikasi, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini menjadi dokumen tangkapan layar yang kalau dalam hal kita mempersyaratkan penyedia sudah memenuhi, maka dia bisa menyampaikan nih dokumen tangkapan layar ini di dalam isian kualifikasi. Nah, nanti pada saat proses pembuktian kualifikasi, Pokja melakukan verifikasi nih ke dalam sikap untuk memastikan apakah dokumen tangkapan layar yang disampaikan peserta itu sudah berkesesuaian atau tidak. Dilakukan klarifikasi pekerjaannya apa saja gitu ya.
Oke, Bapak Ibu, atau bisa mencantumkan secara manual seperti ini misalnya. Oh, ini misalnya dia mendapatkan penilaian secara manual, silahkan Bapak Ibu peserta mencantumkan di dalam dokumen penawarannya, khususnya dokumen kualifikasi ya. Memang ada beberapa hal yang saat ini masih menjadi perdebatan ya, karena kita juga masih merujuk kepada masih menunggu aturannya, yaitu kira-kira jumlah paket yang akan dinilai kinerjanya itu seperti apa sih, kriteria yang cukup baik itu seperti apa ya, kesesuaian jenis pekerjaannya, apakah hanya pekerjaan konstruksi saja atau harus sesuai subklasifikasi gitu ya, batasan jangka waktu paket yang akan dinilai dan paket pekerjaan yang didapatkan dari instansi non pemerintah seperti apa. Hingga memang kalau memang ideal kita akan menunggu perlem yang ada, tapi kalau mau menerapkan sekarang secara otomatis menambah syarat ya, kalau sekedar isu saja di isu poin perubahan nanti itu adalah penilaian kinerja, itu adalah penilaian kinerja dalam kurun waktu minimal 4 tahun terakhir Bapak Ibu, dengan menghitung nilai rata-rata kumulatif. Ini mungkin nanti Pokja tidak akan menghitung tiap 4 tahun tapi nilai rata-rata kumulatifnya saja Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya sedikit saya sampaikan sebagai pengantar ya, bagaimana penerapan kita di proses tender, khususnya menerapkan sesuai dengan Perpres 46 yang ada, kira-kira gitu ya. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita buka ruang diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan saya kembalikan ke Pak Tommy ya, karena mungkin waktu untuk Siap, sesi saya pemaparan sudah lewat. Baik, terima kasih Pak Tommy. siap. Terima kasih Pak Yefri. Suara saya kedengaran ya Pak Yefri ya? Jelas Pak? Oke, ya. Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di room Zoom meeting, kita sudah mendengarkan bersama paparan yang sangat luar biasa dari Pak Yefri ya. Sudah dijelaskan detail terkait dengan ketentuan di Perpres 46 tahun 2025. Kemudian tadi juga sudah di-spill oleh Pak Yefri ya terkait dengan kemarin teman-teman LKPP juga sudah eh, meminta atau melakukan apa uji publik itu ya Pak Yefri ya terkait dengan Perlem yang Ya, betul Pak. akan disusun ya Perlem 12 2021-nya yang akan dirubah. Saya dan Mas Yefri tahun kemarin tuh juga ikut membantu penyusunan terkait dengan rencana Perlem tapi waktu itu Perpresnya belum muncul ya Mas Yefri ya. Iya, Eh, betul. Nanti mungkin bisa apa sharing ya nanti Bapak Ibu semuanya mungkin kalau ada yang mau di sharingkan ini. Nah, terima kasih Mas Jeffrey atas paparannya. Kemudian saya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand ya. Ini tadi sudah ada yang bertanya di kolom chat Mas Jeffrey sambil menunggu yang raise hand ya. Mungkin saya bacakan yang eh, di chat ya. Ini ada Inaka RSPAW. Izin Pak mohon di-share contoh surat pernyataan komitmen TKDN ya. Tadi sudah dijelaskan di slide kayaknya ya Mas Febri ya. Mungkin perlu contohnya surat Baik, pernyataan bentar Pak. komitmennya Bu Ina. Bentar. Bentar, saya Ya, belum muncul Mas Chef. Oke, bentar Pak, bentar, bentar. Saya Siap. sharekan ya. Hmm, bentar, saya kirim di kolom chat ya. Oke, terima kasih Pak Yefri. Saya Terus ini kirimkan. ya ada atau Bu EY ini ya. Kalau misalkan mau langsung bertanya nggak apa-apa silahkan Pak atau Bu EY. Apakah masih ada di room? Oke, sudah nggak ada kayaknya. Atau nanti kalau misalkan masih ada perlu penjelasan,
Ini ada pertanyaan begini Pak Yefri ya. Apakah Pokda Pemilihan melakukan evaluasi terhadap TKDN barang yang disampaikan penyedia? Ataukah evaluasi dilakukan sesuai yang dimasukkan penyedia? Ya, ini tadi sudah disampaikan Pak Jefri juga ya terkait dengan evaluasi terhadap item barangnya atau tidak atau hanya komitmen tadi Pak Jefri ini mungkin. Oke, itu saya share Bapak Ibu ya, bagaimana contoh penetapan komitmen dan penetapan preferensi. Baik Pak Ya, Tommy, terima jadi kasih. Bapak Ibu terkait pertanyaan yang tadi ya, sebenarnya kita tidak melakukan evaluasi atau preferensi per komponen barang lagi ya Pak Tommy ya. Kalau Ya, kita merujuk ke Perpres yang ada dan merujuk ke SS1 itu hanya pada komitmennya saja Pak. Jadi Pokja tidak lagi melakukan evaluasi atau preferensi per item komponen material barang yang ditawarkan. Misalnya semen 25%, besi berapa itu tidak. Kita hanya menghitung, artinya penyedia ini menyampaikan komitmen TKDN-nya, Pak. Jadi nanti penerapannya itu akan ada di saat pelaksanaan kontrak, kira-kira seperti itu ya Pak Tommy. Artinya pada saat penyedia menyampaikan komitmen TKDN-nya adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada ya. Kalau merujuk ke SS1 itu kan sesuai peraturan PUPR 602, selama sudah menyampaikan komitmen TKDN-nya masih memenuhi standar itu tidak di bawah, maka kita lakukan pemberian preferensi harga. Jadi tidak lagi pada tiap komponen barang yang ada, Pak. Itu merujuk ke Perpres 46 yang ada. Kira-kira gitu ya. Tidak hanya tidak seperti itu. Atau di sini Pak Muji, ya. Untuk pekerjaan konstruksi apakah tenaga kerja lokal bisa dihitung sebagai TKDN 100 atau yang dihitung hanya barangnya saja? Kalau pekerja lokal ya otomatis TKDN-nya 100 ya. Kalau tenaga kerja lokal, tapi itu di jasa ya Pak ya. Tapi kalau bicara terkait pemberian preferensi hanya pada komponen barang saja. Tapi itu pun komitmen saja, tidak lagi pada tiap komponen barangnya. Nah, kira-kira gitu Pak Tommy. iya. Jadi kalau yang dulu itu kan eh, terkait dengan TKDN itu kan untuk per item-item barangnya sampai ke apa bahan alam material alam itu kalau material alam dulu Betul. kan nol ya Pak Juri ya. Sekarang Iya, kembali ke materialnya 100 nol. ya. Barang kembali ke Kalau 100. ya berarti pasir, batu, kayu itu sekarang merujuk pada apa yang keputusannya SE-nya PUPR itu ya Pak tadi ya Pak. Iya, Kembali pakai ke Pokja melalui proses. 100 ya. Iya, kembali ke 100 gitu ya Pak ya. Ya, oke begitu Bu atau Pak EY ini. Kemudian belum ada yang resen lagi nih Mas Dev. Saya bacakan yang chat Silakan dulu Pak. ya. Iya. Nah, Dari Pak Asnan Nasution atau Pak Asnan Nasution mau apa? Menyampaikan sendiri nih. Selamat sore Pak Asnan. terkait Enggak kayaknya. preferensi Saya harga, bacakannya siapa ya. yang melakukan Terkait pemberian preferensi preferensi? harga, siapa yang menetapkan pemberian preferensi harga? Kemudian yang kedua di dalam fitur LPSC untuk mencantumkan peringkat pemenang HEA, preferensi belum tersedia atau ada. Bagaimana caranya agar penyedia mengetahui pemenang dari HEA? Ini Pak Oke, Yefri. baik. Terima kasih Pak Asnan. Ya, terkait pemberian preferensi harga, memang kalau kita merujuk ke SE-nya bersama LKPP itu kan dinyatakan ya Pak Tommy ya, PAKPA memerintahkan PPK Pokja melakukan pemberian preferensi. Makanya kalau Ya, saya menerapkan kemarin di proses evaluasi di kami minta PPK itu yang menetapkan Pak pemberian preferensi. Karena ya kalau kita walaupun sebenarnya kita sudah mengetahui dari sisi regulasi kan kalau nilai HPS di atas 1 miliar maka diberikan preferensi harga kan gitu ya. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi HPS sudah di atas 1 miliar, maka familiar. ada kewajiban pemberian preferensi. Jadi penetapan itu sebenarnya kita lakukan di tahap dokumen persiapan pengadaan, Pak. Nah, itu jadi penetapan terkait siapa yang menetapkan pemberian preferensi, nanti kita tetapkan dari sisi dokumen persiapan pengadaan, baru nanti kita eh, cantumkan di proses review ya. Biasanya kami lakukan di review dokumen review DPP, nanti kami persiapkan itu di tahap penetapan dokumen pemilihan. Terus yang kedua di dalam fitur LPSE untuk mencantumkan peringkat pemenang HEA belum tersedia. Nah, kalau kami kemarin Bapak Ibu, kami memberikan preferensi harga Pak dan hasilnya itu kami cantumkan ada kalau di sisi SPSE itu kan ada unggahan dokumen lain ya yang diumumkan ya. Misalnya Ya, ada berita acara penjelasan pekerjaan, ada berita acara penetapan pemenang gitu ya. Nah, itu di situ bisa kita sampaikan juga atau di dokumen lainnya tuh yang tidak tersedia di fitur misalnya di SPSE itu ada. Jadi kami sampaikan di situ terkait
berita acara pemberian preferensi harganya, Pak. Ya, jadi memang di dalam sistem itu tidak ada fiturnya, jadi ya karena ada salah satu fitur untuk mengupload yang mungkin tidak tidak terakomodir di LPSE kan ada tuh yang di sisi Pokja. Nah, kami mencantumkannya di situ tuh. Artinya berita acara pemberian preferensi harga penetapannya seperti apa. Kira-kira gitu Pak Asnan, Pak Tommy. Ya, terima kasih Mas Jeffrey. Kalau di tempat saya juga di apa sekarang kan harus mengupload hasil evaluasi itu ya, kertas Betul, kerja Pak. Kita evaluasi. kan harus mengupload. Ya, itu bisa di berita acara evaluasi, kemudian nanti BAHP di berita acara hasil pemilihan itu juga bisa disampaikan juga pemenang HEA gitu, Pak. Betul. Iya, Itu. kira-kira seperti itu betul, Pak. Ya, ini ada yang resen. Kita ke yang resen dulu ya, Mas Jeffrey ya. Silakan Silakan, Pak. Pak Dewa Nyoman Nyoman Sidayarta Sidayarta Sidayatra. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tommy Siap. kesempatannya. Mohon izin, salam kenal, saya Dewa dari Kemenimipas, Dari mana Pak? dari UKPBJ Kemenimipas, Pak, Kementerian Baru, pecahan dari Kemenkumham. Oh ya ya ya. Ya, Kemenpas. Imigrasi Silakan dan Pak. Kemasyarakatan. Imigrasi, Pak Tommy. Imigrasi Kementerian ya. Imigrasi. Kementerian Imigrasi. Sekarang jadi satu kementerian, Pak. Kementerian Ya ya Imigrasi ya. dan Pemasyarakatan. Dan pemasyarakatan ya. Ya, betul, Pak. Iya, iya. Siap, Pak Dewa. Silakan, Pak. Izin Pak Jepri, sangat menarik tadi berbicara terkait dengan komitmen TKDN tadi. Jadi seperti yang Pak Jepri sampaikan tadi terkait dengan komitmen TKDN itu kan memang sudah ditetapkan oleh PPK ya Pak ya, Betul, Pak. untuk perhitungan komitmen TKDN barang dan jasa yang nantinya akan dijadikan acuan pada saat proses pemilihan ketika peserta menyampaikan penawaran terkait komitmen TKDN. Jadi kalau saya simak tadi yang disampaikan oleh peserta itu hanya surat komitmen Pak ya, surat pernyataan komitmen TKDN. Iya, pernyataan komitmen dan kalau bisa kita lengkapi dengan formulir rekapitulasinya, Pak, hingga kita Ya, bisa jadi untuk memperhitungkan rincian pemberian perhitungan di preferensi. misalnya di ininya di RAB-nya atau BOQ-nya itu tidak perlu Pak ya untuk Tidak masing-masing perlu, Pak. apa komponen barang dan jasanya tidak perlu Pak ya. Oke, jadi karena kita merujuk sekarang, tadi saya sampaikan ya Pak ya, kalau kita merujuk ke Perpres 12 ya Pak Tommy ya, kalau masih MDP itu kan pada komponen barang Pak pemberian preferensi. Tapi dengan terbitnya Perpres 46, pemberian preferensi itu hanya pada komitmennya saja. Jadi ya kita peserta tidak perlu menyampaikan lagi terkait RAB-nya, artinya uraian materialnya tidak. Jadi cukup menyampaikan surat pernyataan berapa dia menyampaikan komitmennya beserta formulir rekapitulasinya, Pak. Jadi di formulir rekapitulasi itu kenapa kita butuhkan? Karena di situ kan kalau kita bicara konstruksi itu kan gabungan barang dan jasa, Pak. Iya Nah, jadi betul. dia ada pemisahan berapa sih komitmen barangnya dan berapa komitmen jasanya. Hingga karena untuk pemberian preferensi kita hanya akan ada memberikan preferensi di barang kan gitu. Tapi kalau Iya, iya. penyedianya itu menyampaikan itu gabungan, tentu akan kesulitan dari sisi Pokja kan kira-kira seperti itu ya Pak Dewa dan Pak Tommy. Jadi ya dengan kita merujuk ke contoh formulir di peraturan Kemenperin itu kan ada pemisahan gabungan barang dan jasa, Pak. Jadi dengan penyedia menyampaikan tersebut, kita bisa menghitung nih, oh ternyata misalnya komitmen TKDN-nya dia sampaikan misalnya bangunan gedung 50% ya. Itu gabungan barang dan jasa, Pak. Oh ternyata di formulirnya itu ada pemisahan, dia menyampaikan barangnya itu sekitar anggaplah dari 30 itu eh, 25% barang gitu ya. Nah, itulah yang kita beri preferensi harga. Jadi tidak perlu menyampaikan per item barang lagi, Pak. Kira-kira Jadi gitu, Pak Diwa. sebagai ini Pak, sebagai dasar kita apa memberikan preferensi itu berdasarkan gabungannya atau barangnya saja yang disampaikan. Pemberian preferensi itu berdasarkan gabungan dulu, Pak. Jadi penyedia itu Gabungannya wajib dulu Pak ya, menyampaikan, sesuai dengan karena kan kriteria Permen PUPR itu Pak ya berarti ya. iya, karena di PUPR 602 itu kan gabungan barang dan jasa, Pak. Ya. Misalnya bangunan gedung 45% itu kan gabungan barang dan jasa. Yang Jadi penting setelah penyedia memenuhi menyampaikan jangan. kriteria itu baru diberikan Pak ya, diberikan preferensi berarti. Iya, betul, Pak. Artinya selama penyedia sudah menyampaikan, sudah memenuhi ketentuan PUPR 602 tadi, ya karena kalau kita bicara PUPR 602 itu kan gabungan barang dan jasa ya. Iya. Nah, merujuk ke Perpres kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di SE 1 pun disampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan itu apa, PUPR 602. Berarti selama penyedia misalnya menyampaikan sudah memenuhi komitmen PUPR 602, berarti dia sudah bisa diberikan preferensi nih. Tinggal kita mau lihat dari pembagian mana komitmen ini yang barang itu yang mana, itulah yang kita kasih preferensi harga. Ya kira gitu Pak Dewa. Ya, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, ada satu lagi. Tadi kan disampaikan bahwa pada saat persiapan pengadaan Pak ya, di dokumen spesifikasi teknis itu PPK wajib menetapkan komponen barang yang akan diberikan preferensi harga. Nah itu bagaimana Pak? Atau dasarnya seperti apa? Menentukan komponen-komponen barang mana saja atau secara keseluruhan atau sebagian saja atau gimana? Untuk yang nantinya kan tentunya akan bisa mempengaruhi Pak. Ketika dilakukan perhitungan harga evaluasi akhir nanti akan mempengaruhi peringkat penawaran harga nanti pada saat koreksi aritmatik Pak ya, sesuai perpres kalau memang udah Iya. berlaku nanti perlemnya nanti. Baik Pak Dewa. Jadi gini Pak, maksudnya penyampaian barang-barang di dalam spektek itu kan gini. Kalau kita bicara struktur spesifikasi pekerjaan konstruksi itu kan ada bahan material ya Pak ya. Ya, Nah, kan ada bahan material tuh kalau kita bicara struktur bentuk dokumen spek teknis pekerjaan konstruksi kan ada bahan material, metode pelaksanaan, personil kan gitu ya. Nah, pekerjaan subkon itu kan salah satu bagian. Nah, di bahan material itu maksudnya gini Pak, kenapa kita sampaikan terkait nilai TKDN bahan material yang kita syaratkan? Tujuan kita satu Pak sebenarnya. Kita memberikan kemudahan informasi ke penyedia bahwa untuk bahan material paket pekerjaan yang akan kita kerjakan itu kita ini sudah menetapkan terkait nilai TKDN-nya. Misalnya tadi saya ambil contoh ya, semen gitu ya Pak ya. Oh semen dengan, ya kalau sebenarnya kan kalau bicara konstruksi itu kan dapat menyebut merek Pak. Tapi walaupun tidak menyebut merek pun sebenarnya tidak ada masalah kan gitu ya. Oh misalnya setelah kita melakukan analisis ya, perhitungan TKDN, oh semen ini ternyata ada nih nilai TKDN-nya ya. Nah, di situ kita bisa sampaikan Pak di dalam spek bahwa nilai TKDN untuk semen itu ya kita ambillah minimal 25% gitu. Karena saya juga ragu ya Pak Tomia kalau kita terkunci di spek Pak ya. Misalnya kita ambil spek merek A dengan nilai TKDN 80% gitu. Apakah penyedia nanti mampu atau tidak nih menyampai target tersebut, mampu atau enggak tuh. Ternyata penyedia nggak mampu, terus nanti sanksi yang muncul. Nah, kalaupun toh misalnya ada beberapa merek gitu ya dan sudah ada nilai TKDN-nya, sudah kita lihat di website TKDN ada, ya kita bisa terapkan Pak misalnya di dalam spek, oh semen ini nilai TKDN-nya minimal 25. Berarti penyedia nanti tinggal berhitung Pak untuk memperhitungkan di proses penerapan, oh iya nih, saya harus menyampaikan harus ada barang semen dengan nilai TKDN minimal 25%. Nah, nanti kan kompetisi komitmen TKDN akan muncul di situ, Pak. iya Pak. Jadi Nah, memang kira-kira sudah gitu. ini Pak kami terapkan juga Pak, terutama terkait pada saat review dokumen persiapan, kami juga memberikan masukan kepada PPK untuk khususnya untuk pekerjaan di atas 1 miliar Pak ya, untuk menerapkan dan memberikan preferensi harga. Kemudian dari PPK-nya mempertanyakan juga bagaimana dasar itu kan dari kalau konstruksi kan akan dibantu oleh konsultan ini Pak perancangannya nanti untuk Iya, menetapkan barang-barang mana saja yang kira-kira bisa atau eh, sesuai apabila ini barang apakah barang yang sifatnya mayor, dominan atau seperti apa itu masih belum ada ketentuannya Pak. Artinya apakah iya, keseluruhannya, apakah sebagian saja. Karena pengaruhnya nanti kan benar, akan bisa ini merubah peringkat penawaran Pak. betul. Baik, Pak Dewa. Memang gini, Pak, kalau kita bicara kembali ke ketentuan pengadaan barang dan jasa ya, Pak ya. Artinya kan mengutamakan barang produksi dalam negeri, ya gitu Pak Tommy ya, yang sudah memiliki nilai TKDN BMP 40 dengan nilai TKDN paling rendah 25% kan, Pak. Itu dinyatakan kan mengoptimalkan penggunaan barang produksi dalam negeri. Artinya kan kalau kita bicara sisi konstruksi itu kan sebenarnya barang-barang itu ya kalau kita bicara barang mana saja, apakah mayor saja, tidak semua juga, Pak. Selama semua barang itu memang ada memenuhi ketentuan komit terkait TKDN-nya, ada di dalam website. Contoh ya, kalau kita bicarakan mungkin kita akan lebih spesifik, oh barang yang ber-TKDN ini barang-barang industri ya, seperti itu Pak Tommy ya, besi gitu ya Pak ya. Kalau pasir kan kita nggak mungkin Pak, udah bicara lokal, ya udah berarti tadi tetap Semen Pak Tommy misalkan. 100, semen misalnya, karena itu kan seperti itu Pak, besi misalnya gitu ya. Oh misalnya barang, oh contoh bangunan gedung wastafel misalnya,
chat, itu kan ada nilai TKDN-nya kalau kita lihat di website, Pak. Nah, kalau kita lihat memang di website TKDN itu ada, maka barang itulah yang kita tetapkan berapa sih nilai TKDN-nya. Tapi kalau bicara sebenarnya kalau komponen barang kan ke semuanya, Pak. Karena kan Iya, menghitung nilai TKDN itu kan dari analisa harga satuan ya, Pak Tommy ya. betul. Ya, Disitulah betul. kita bisa menghitung kan gitu, Pak. Jadi kalau analisa harga satuan kan berarti ada analisa bahan nih. Ada analisa bahannya apa? Coba gali informasinya, mana sih barang-barang yang mengenal nggak, tidak spesifik hanya bicara mayor saja ya. Memang kalau memang barang itu ada nilai TKDN-nya di dalam website Kemenperin tercantum ya, nilainya 25%, berarti nilainya sudah di atas 25, BMP-nya, TKDN dan BMP barang wajib. Kira-kira gitu sih, Tugas Pak aja Dewa. Pak ya, semuanya bisa Pak ya berarti ya. Iya, kan menghitung nilai TKDN dari analisa harga satuan. Ya, ya, ya Pak. Dari situ kita bisa menghitung berapa sih nilai TKDN pekerjaan konstruksi kita kan, gitu ya. Kira-kira Ya, gitu, Pak Dewa. ya, makasih Pak pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Dewa. Ya, Pak, oke, ini ada yang tanya lagi di chat ya, Pak Jeffrey ya. Pak Hendra Tama ini, di dalam sikap pekerjaan yang belum dinilai sudah menjadi pembagi dalam penghitungan kinerja. Bolehkah Pokja mengesampingkan pekerjaan yang belum dinilai tersebut? Ini terkait ya dengan kalau Pak, penilaian ya, kinerja tadi, Pak. ya kalau merujuk ke SS1 itu kan Pak, penilaian kinerja sudah tercantum di dalam sikap gitu ya. Artinya Ya, kan sebenarnya paketnya sudah dinilai kinerjanya kan. Kalau ya, memang pekerjaan yang belum dinilai sudah menjadi pembagi ya kita kesampaikan saja Pak. Berarti kan paket pekerja itu kan belum belum dinilai. Kita mau lihat penilaian kinerjanya kan ya seperti apa nih. Jadi poinnya kan apakah dia sudah kinerjanya baik, cukup atau sangat baik kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang ya dia belum dinilai, artinya makanya di dalam SE itu kan dinyatakan kan dalam hal belum dilakukan penilaian kinerja di dalam sikap atau belum tersedia, berarti walaupun sudah di dalam sikap tapi belum dilakukan penilaian maka tidak bisa menjadi perhitungan kan gitu. Kira-kira karena gitu ya memang Pak. ya, karena memang apa? Saya melihat juga di tempat saya itu ada beberapa penyedia yang memang tidak pernah memintakan penilaian di sikap juga, padahal dia sudah lama ini bekerja dan sering menang gitu ya. Saya Itu juga lupa itu ada, di sikap sekarang kita sudah bisa lihat ya berapa nilai per kabupaten gitu ya Pak Tommy ya. Bisa di tempat saya iya, gitu ya berapa yang sudah dinilai kinerjanya gitu kan kita sudah bisa lihat iya. sekarang. Tapi kita harus masuk tadi yang seperti yang disampaikan di slide-nya Pak Jeffrey tadi ya. Pada saat Iya, kita kita harus dapat lihat paket, dulu. kita lihat itu apa namanya penilaiannya tadi pas paket kita tayang itu tadi ya. Pas pada saat kita mau Betul, evaluasi. betul Tapi Pak. kalau Ini kalau di luar itu kita masuk ke sikap itu nggak muncul nggak mau Pak Pak. Jeffrey. Iya. Memang isunya kalau di peraturan LKPP kalau nggak ada penilaian gugur ya nanti ya kan. Isunya gitu ya nanti ya di Perlem 12 ya. Kalau nggak dinilai nggak bagus gugur. Seperti TKDN ini juga gitu ya. Nggak nyampaikan komitmen gugur otomatis gitu kan ya. Saya belum begitu mendalami sih Pak yang terbaru ya. Iya, kemarin sih isunya gitu ya. Kalau dari apa uji petik kemarin seperti itu ya. Ada Iya. beberapa hal. Nah ini Oke, dari Pak ini Nyoman Pak Astawa Nyoman ya. Asawa ya ini. Izin bertanya Pak Yefri terkait dengan penetapan komitmen TKDN untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan. Berapa batas minimal TKDN-nya? Mengingat dalam Permen PU 602 2023 tidak ada tercantum batas minimal dan untuk pekerjaan LPJ tersebut. Mohon pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman ya. Tentu yang pertama kalau kita bicara komitmen TKDN ya, ya kalau PPK bisa menghitung ya Bapak Tommy ya, tentu ini Ya, lebih keren nanti PPK bisa menghitung sendiri berapa nilai TKDN minimalnya ya. Dengan tadi saya bilang dengan melihat ke analisa harga satuan ya barang materialnya apa. Tapi kalau merujuk ke PUPR 602 kan sudah disampaikan tadi ya sudah saya sampaikan di slide juga. Kalau dalam hal paket pekerjaan itu belum tersedia di dalam PUPR 602, kalau dia pekerjaan konstruksi gitu ya, maka kita menetapkan nilai komponen dalam negeri minimalnya adalah 25%, Pak. Nah, di dalam PUPR 602 itu kan disampaikan ya Pak Tommy ya, dalam hal belum tersedia ya, di dalam ketentuan tersebut terkait pekerjaan konstruksi. Kita misalnya tadi nih, mau pekerjaan konstruksi pengadaan lampu penerangan jalan, nggak ada nih di dalam PUPR 602. Maka PPK dapat menetapkan minimal 25% komitmen TKDN-nya. Kira-kira gitu Pak.
Nah, tapi Ya. kalau memang konsultan perancangnya bisa memperhitungkan ya tentu lebih bagus Pak, kira-kira gitu ya. Oke, kalau yang tadi disampaikan Pak Jeffrey yang untuk 602 2023 itu adalah batas minimal ya, Pak Jeffrey ya. Iya, batas minimal Misalkan TKDN. gedung itu 45 ya di Iya, 602 itu ya. kalau gedung Eh 45 gitu kan. 45 Kalau ya. jalan 75 kan itu minimal ya. Artinya Ya tidak boleh minimal. kurang dari nilai tersebut kan gitu kan. Ya. Tapi Oke. kalau di dalam ketentuan pun disampaikan kalau tidak tercantum di dalam PUPR 602 maka PPK dapat menerapkan dengan TKDN 25% kan gitu. Ya. Artinya sudah mengambil TKDN nilai minimalnya 25 gitu ya. Oke. Gitu. Ini dari eh iya, Pak Indra apa Pak Nyoman Astawa ya. terkait apa ini Bu Oh, yang mana EY, Mas? EY. Ibu EY ini tadi katanya lagi jaringannya di sana cuaca buruk. Oh izin cuaca buruk Pak. Ya, jadi dia ada chat dua Pak ini tadi yang belum terbaca dari Pak Aye ya. Yang atas tadi itu yang penilaian kinerja Sudah tadi ya. penyedia sebaiknya dibatasi Oh berapa berapa tahun tahun terakhir. terakhir? Apakah Ya, 4 tahun terakhir agar sesuai dengan persyaratan pengalaman karena ada yang mencantumkan 3 tahun terakhir. Mohon masukan. baik. Tadi saya sudah sampaikan juga ya, kalau kita sesuai hasil kemarin pertemuan LKPP itu disampaikan memang kalau merujuk kalau memang tidak ada perubahan ya, perubahan peraturan 12 itu dia 4 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian. Dan dihitung pun kumulatif Pak ya. Tentunya gitu, Ya, menghitung secara kumulatif. Jadi nanti Pokja itu yang menghitung kumulatif. Nah, kalau kemarin saya mempersyaratkan penilaian kinerja itu cuma 2 tahun dulu, Pak. Jadi belum ada memang spesifik mengatur. Tapi kalau kita merujuk memang ke draft dokumen perubahannya itu 4 tahun. Tapi kalau bisa jangan 1 tahun kan gitu, Pak. Kalau bisa jangan 1 tahun karena jangan sampai kalau kita membatasi 1 tahun terakhir minimal 1 tahun. Siapa tahun penyedia ini di tahun kemarin nggak ada kegiatan nih. Oh, ternyata tidak dinilai kinerjanya atau namanya pekerjaan konstruksi itu kan setelah FHO ya. Oh, ternyata FHO-nya belum. Kita sudah lakukan syarat meminta penilaian kinerja penyedia, maka tentu jadi masalah, Pak. Nah, jadi bisa 3 tahun atau 4 tahun. Tapi kalau merujuk ke perubahan peraturan LKPP yang mungkin semoga tidak ada perubahan itu 4 tahun memang. Idealnya sih 4 tahun, kira-kira gitu. Bapak atau Ibu EY ya, kira gitu Pak ya. Tomia. Ini ada satu lagi Terus Pak ada dari lagi, Pak Aye oh, juga yang terkait ya sertifikat standar. Apabila perusahaan disebutkan NIB dan sertifikat standar, tapi penawar ternyata sertifikat standar belum diverifikasi dan tidak menyampaikan tangkapan layar kalau sedang menunggu verifikasi, apakah menggugurkan sesuai regulasi? terkait sertifikat standar, apabila persyaratan disebutkan NIB dan sertifikat standar, tapi penawaran ternyata SS-nya belum diverifikasi tidak menyatakan tangkapan layar. Oh, gitu. Oh, terkait syarat kualifikasi administrasi ya, Pak. Ya, memang Ya, ya, kalau kita sertifikat bicara standar. syarat kualifikasi administrasi itu ada NIB dan sertifikat standar terverifikasi ya, Bapak Ibu ya. Artinya penyedia berkewajiban menyampaikan NIB dan sertifikat standar terverifikasi. Kira-kira gitu, Pak Tommy ya. Tapi Ya, kalau penyedia belum memiliki sertifikat standar terverifikasi, maka kewajibannya adalah menyampaikan sertifikat standar belum terverifikasi beserta tangkapan layar yang menyatakan bahwa sertifikat standar sedang menunggu proses verifikasi. Jadi ada dua penyampaian harusnya Bapak Ibu. Sertifikat standar belum terverifnya juga disampaikan dan tangkapan layar halaman OSS yang menyatakan bahwa sertifikat standarnya sedang menunggu verifikasi. Kalau salah satunya tidak ada atau memang tidak menyampaikan tangkapan layarnya ya dan penawar penawar belum diverifikasi dan tidak menyampaikan tangkapan layar berarti gugur kualifikasi administrasi kan gitu. Nah, itu nanti dipertegas di dalam LDK-nya Bapak Ibu sekalian ya. Kita merujukkan ke PUPR 8 Pak ya. Kalau nggak salah di pasal 56 atau berapa itu ya, kemarin saya lupa ya. Nah, sertifikat standarnya terverifikasi tetap dapat mengikuti pemilihan dengan menyampaikan sertifikat standar belum terverif dan tangkapan layar halaman USS yang menyatakan bahwa sertifikat standar sedang menunggu proses verifikasi gitu. Jadi harus disampaikan Bapak Ibu. Sertifikat standar belum terverif disampaikan, tangkapan layar halaman USS juga wajib disampaikan. Kalau tidak menyampaikan salah satu, ya berarti acara mintis gugur kualifikasi. Kira-kira gitu, Bapak atau Ibu EY dan Pak Tommy ya. ya.
Oke, jadi memang sudah ada kewajiban untuk sertifikat standar itu ya, Mas Jeffrey, dan harus Iya, mengikuti ketentuannya tentang sertifikat standar ini. Ini sampai ke pengadilan langsung juga harus gitu ya Pak Tommy. ya betul. Kan jasa konsultan pun juga begitu. Tempat saya kemarin Iya, kita terapkan untuk jasa konsultan konstruksi juga menggunakan sertifikat standar. betul sama Pak. Kami juga udah terapin sih. Saya kemarin sampai ke Iya, pengadilan langsung sih udah pakai Pak. Karena apalagi pengadilan langsung 400 kan. Kita ya mitigasinya gitu ya. siap. Terus Kemudian ini ini ada ada dari dari Biro PBC, Pak, apa Bu Finki ini ya. Metode penawaran harga terendah, kapan preferensi TKDN itu akan dihitung? Misalkan saja dari 3 penawaran terendah tidak ada yang menyampaikan komitmen terkait TKDN, sedangkan yang menyampaikan TKDN di urutan ke-10 di dalam sistem. Jadi Oke, nanti bagaimana ini Pak? eh, Karena tadi kan Pak Jeffrey oke. menyampaikan ada bedanya evaluasinya kalau yang Iya. dulu ya tidak ada komitmen itu kan 1, 2, 3 terus peringkat berikutnya lah. Ini kalau ada Iya. komitmen itu dievaluasi di awal semuanya atau seperti apa ini Pak Jeffrey? Kalau kita masih merujuk ke MDP 12, Bapak Ibu sekalian, Perlem 12 ya, yang ada sekarang, preferensi itu dilakukan setelah evaluasi akhir, Pak. Setelah akhir evaluasi. Artinya kalau misalnya ada 5 penyedia gitu ya, oh peringkat 1 tidak menyampaikan komitmen TKDN, peringkat 2 tidak menyampaikan komitmen TKDN, peringkat 3 tidak menyampaikan, 4, 5 yang menyampaikan. Ternyata kan kita akan kembali lagi ke regulasinya ya Pak ya, ke aturannya tiga Ya. penawar terendah. Kalau 3 penawar terendah ini sudah lulus memenuhi, ya sudah Pak, itulah pemenangnya. Hmm. Karena kembali lagi kan ke SE1 ke ketentuannya tidak menyampaikan pun tidak menggugurkan, tapi tidak diberikan preferensi kan gitu kan. Nah, nanti maka inilah yang menjadi dasar kemarin kalau kita merujuk ke draft MDP yang dokumen peraturan LKPP perubahan bahwa itu akan dikembalikan. Preferensi itu dilakukan setelah koreksi aritmatik kan gitu. Tapi nanti Bapak Ibu setelah ada dokumen peraturan LKPP yang terbit, kalau yang ada sekarang masih merujuk preferensi itu setelah evaluasi dilaksanakan selesai. Jadi ya kalau 3 penawar terendah walaupun toh misalnya tidak menyampaikan komitmen TKDN kan tidak menggugurkan juga, Pak. Tapi kalau pemberian yang diberi preferensi misalnya nomor 10 tadi, tapi 3 terendah ini sudah memenuhi syarat ya sudah tetap prioritas Satu, dua, pemenangnya di tiga. tiga itu, Pak. Ya, Jadi tapi belum kalau kita belum kita pindah gitu ya. kalau yang nanti ke depan itu pengaturannya akan dievaluasi semua dulu ya, Pak Jeffrey. Iya, jadi preferensi itu setelah koreksi aritmatik kita langsung preferensi di situ. Jadi Jadi udah dibukain dari semua awal dokumennya gitu preferensinya. ya. Iya, Ya, tiga penawar terendah hasil preferensi kan gitu kan. Kalau sekarang ini kan ya, belum. belum. Mungkin perlu dijelaskan Pak Jeffrey kenapa kok filosofinya menjadi komitmen ini gimana gitu ya. Mungkin teman-teman masih Ya, penasaran. kalau kalau bicara komitmen kan gini Pak, karena kita ini kan mengimplementasikan nanti sebenarnya pada saat memang sebenarnya ini kan proses relaksasi ya. Karena Ya, relaksasi kalau bicara barang itu kan kalau misalnya pengadaan barang itu kan sederhana Pak, misalnya. Kalau pengadaan laptop gitu ya, 1 unit laptop gitu ya. Nah, 1 unit laptop. Nah, tapi kalau bicara konstruksi ini kan bahan materialnya kan tidak hanya satu, Pak Tom. iya, Mungkin akan banyak bahan material, Pak. Tapi kalau kita terapkan preferensi ke semua item pekerjaan, ya tentu dari sisi efektivitas waktu pemilihan gitu ya. Apakah memang penyedia menyampaikan sesuai itu agak susah juga, Pak. Makanya filosofinya kan kita bicara terkait komitmen dan juga merujuk kemarin sebenarnya memang ke ketentuan PUPR terkait PUPR 602 itu Pak. PUPR itu sebenarnya kan juga bicara terkait komitmen saja. Komitmen TKDN bangunan gedung itu 45 gitu ya, minimal. Nah, disitulah mungkin sebagai dasar kenapa kita menerapkan hanya pada komitmen tidak pada komponen lagi. Karena ya juga melakukan relaksasi ya. Jadi jangan sampai mungkin dari sisi proses pemilihan ini juga memberatkan dari sisi penawaran, juga mungkin agak memberatkan dari sisi evaluasi ya. Sudah kita bicara komitmen, nanti komitmen inilah yang kita coba urai bagaimana kesesuaiannya di saat berkontrak. Kira-kira gitu sih Pak Tommy ya. ya. Oke. Karena waktu ya Bapak Ibu, terus ini saya mohon Suhu Muji Santoso untuk bisa menyampaikan satu patah dua patah kata terkait dengan materi hari ini. Silakan Suhu. Ya, terima kasih Pak Tommy, Pak Jeffrey atas penyampaian. Ya,
ini adalah transisi yang kita perlu belajar terus-menerus memonitoring ya. Cuman tadi saya mencermati ada satu pertanyaan mengenai lampu jalan. Ya, lampu jalan itu termasuk ujian konstruksi atau bukan? Kalau nggak salah, masalah kelistrikan itu diserahkan pada SDM sehingga itu Pak. Iya. ruang lingkupnya PUPR gitu ya. Bukan ruang lingkupnya PU, sehingga itu masuk dalam ruang lingkupnya ESDM sehingga nggak terbahas di sana, nggak terbahas di keputusan PUPR nomor 602 tadi. Ya. Tetapi kalau itu bisa dihitung TKDN-nya ya nggak apa-apa ya. Diumpamakan apa diusahakan lah mencapai TKDN tadi misalnya 25%. Nah, gitulah kita berpihak pada peningkatan produksi dalam negeri maupun TKDN. Berikutnya nanti mungkin perlu perhatian kita apakah untuk konstruksi ini penggunaan alat termasuk tenaga kerja itu termasuk dihitung sebagai perhitungan TKDN karena ASP itu adalah termasuk bagiannya itu ya. Apakah itu Ya, termasuk Pak. atau tidak itu nanti diskusi berikutnya di bulan depan ini masih berlanjut ini. Jadi hari demi hari kita monitoring terus lah apa perubahan-perubahan peraturan maupun aplikasi. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Yepri, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu melakukan pengadaan secara berkualitas ya dan kita Amin. integritas dan kompetensi yang semakin meningkat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Suhu Muji Santosa sudah menyampaikan pesan ya untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yefri Purnama yang sudah menjelaskan dengan detail nih. Memang masih ada beberapa persoalan ya terkait dengan pekerjaan konstruksi yang mungkin nanti akan dijawab di perlemnya. Kemudian saya mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya di chat yang belum sempat untuk saya bacakan dan itu sudah ada link daftar hadir silahkan nanti diisi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian saya eh, berikan pantun ya Bapak Ibu. Eh, ke warung beli sambal terasi. Ya, pulangnya, Cakep. pulangnya malah beli celana. Kalau Cakep. mau kalau mau ilmu yang berisi hanya ada di kelas khusus Muji Santosa. Cakep. Ya, Cakep. oke. Keren. Baik Bapak Ibu, terima kasih kebersamaan kita sore hari ini ya. Luar biasa di hari libur di kemerdekaan kita tetap belajar ya. Jangan jangan berhenti belajar seperti kata Pak Muji tadi ya karena memang regulasi akan selalu berubah dan aplikasi juga akan selalu berubah. Baik, terima kasih. Eh, saya tutup acara sore hari ini dan saya kembalikan ke Prof. Muklis dan Pak Muji Santosa. Ya, Bapak Ibu silakan absen. Besok lagi ya, hari Selasa kita Zoom lagi ya mengenai pajak pekerjaan konstruksi. Pajak pekerjaan konstruksi besok siang, insya Allah. Demikian, jangan lupa Oke. absensi ya. Kita bisa meninggalkan forum ini. Terima kasih. Oke, Pak Muji, terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di Terima kasih, kesempatan Pak. berikutnya. Masih Mas Tommy, Mas Jeffrey, Pak Muji. Siap, makasih. Terima kasih, izin Pak Muji.